Al-babus sadis ya. Al-babus sadis, adapun ini bab yang keenam itu fi dzikri jawabir ruh, di dalam menuturkan jawaban daripada ruh. Waroda telah dijelaskan fil khabari di dalam hadis anna malakal maut, bahwasanya malaikat maut idza arada, apabila menghendaki, apabila menginginkan ayyak bidoruhal mu'minin, untuk mencabut nyawa dari seorang mukmin, taqulu akan mengatakan siapa ruh tadi, la uti'uka, saya tidak akan taat kepadamu, saya tidak akan patuh kepadamu, malam tu'mar bidzalika, selagi engkau tidak diperintahkan dengan hal itu, dengan hal pencabutan nyawa. Jadi ruh memberontak daripada pencabutan nyawa malaikat maut. Fayaqulu, maka mengatakan siapa malakul maut, umirtu bidzalika, saya diperintahkan untuk mencabut nyawa dengan hal tadi. Fatatlubur ruhu, maka memintalah siapa ruh minhu daripada malaikat maut, al-alamata wal burhana, al-alamata akan tanda-tanda, wal burhana dan beberapa bukti. Fatakulu, maka berkata siapa ar-ruhu, inna rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku, khalaqani, ialah yang menciptakan kepadaku, wa adkhalani, dan telah memasukkan kepadaku, fi jasadi, ke dalam tubuhku, walam takun, dan tidaklah ada, anta siapa kamu, inda dzalika, ketika peristiwa dimasukkannya aku dan diciptakannya aku ke dalam jasad. Fal'an, sekarang ente berani-beraninya, turidu anta khudani, berkeinginan untuk mencabut, mengambil daripada diri saya. Kesian sebenarnya malaikat maut itu banyak pertentangannya juga. Segalak-galaknya malaikat maut dipertentangkan ini. Ini kan dipertentangkan, setiap menyabut nyawa ruh menentang lagi. Jadi diplomasinya kurang hebat ini. Segalak-galaknya makhluk, seseram-seramnya makhluk, diplomasi untuk nyabut nyawanya kurang bagus ya. Fayaqulu, maka mengucapkan siapa malakul maut, ilahi, ya Allah, inna abdaka, sesungguhnya. Fayarji'u, maka pulanglah siapa malakul maut, malaikat maut, ilallahi ta'ala, kepada Gusti Allah. Fayaqulu, maka berkatalah, maka berfirmanlah siapa Allah Ta'ala, Allah, aqabatta ruha abdi, apakah kau sudah cabut nyawa daripada hambaku? Ditanya ini. Kerjaan pasan gak beres-beres ini. Aqabatta ruha abdi. Fayaqulu, maka mengucapkan siapa malakul maut, ilahi, wahai Allah, inna abdaka, sesungguhnya hambamu, yaqulu kadza wa kadza, ngeluh. Segala-galak yang malaikat maut juga ngeluh. Kada wa kada yatlubul burhana minni, beliau meminta tanda-tanda atau beberapa bukti minni, daripadaku, bahwa aku ini diperintahkan olehmu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman siapa Gusti Allah, shadaqa ruhu abdi, telah benar siapa ruh hambaku. Ini bela malah ruhnya kan. Ini bela ruhnya. Tsumma yaqulu, maka berkata siapa maka berfirman, kemudian berfirman siapa Allah ya malakal maut, wahai malaikat maut, idhab, pergilah engkau ilal jannati, kepada surga, wa khud tufahatan, dan ambillah olehmu akan tufahatan, buah apel, satu buah apel, alaiha, yang mana di atasnya, alaiha, yang mana padanya apel tadi itu, alamati, ada beberapa tanda daripadaku, wariha, dan perlihatkanlah olehmu apel tersebut, ruha abdi, kepada ruh hambaku. Fayadhabu, maka berangkatlah malakul maut, siapa malaikat maut, ilal jannah, kepada surga. Wa ya'khudhu, dan mengambillah siapa malaikat maut, tufahatan, sebuah apel, wa alaiha, dan di atas apel tersebut, yang mana pada apel tersebut itu maktubun, tertulis bismillahirrahmanirrahim. Maka menulis bismillah pada hakikatnya dasarnya sunnah. Nah, kenapa saya pernah ngomong pakai bismillah ta'ala, satu-satunya supaya tidak dihinakan
ditaruh di bawah, tidak ditaruh di tempat sembarangan, tempat yang sekiranya dihinakan sama kita. Nah kalau memang sekiranya nggak dihinakan, ditulis Bismillahirrohmanirrohim, ya nggak usah Bismillah. Udah sunnahnya mah Bismillahirrohmanirrohim. Cuman kalau sekiranya bakal dengan Bismillah itu bakal dihinakan, bakal ditaruh di dubur, bakal dihinakan, pakai Bismillah. Faida aroha, maka ketika tatkala melihat kepada tufaha tadi siapa ruhul abdi, nyawa seorang hamba, kharajat, maka keluarlah bin nasyad, dengan penuh sigep, wadzaub, dan penuh merasa enak, wassofa, dan bersih. Nah, itu ciri nyawanya daripada orang mukmin. Al-babus sabi'un fi dzikri jawabil a'dha, bab yang ke-7 di dalam menuturkan jawabnya anggota tubuh. Jadi ketika dicabut nyawa, anggota-anggota tubuh akan menjawab daripada cabutan daripada malaikat maut. Nah ini ciri daripada orang-orang soleh tadi. Kalau nyawa orang soleh itu akan berargumentasi dengan mana SK penugasan ente mana. Kalau orang soleh begitu. Kalau yang enggak soleh, ya udah keburu takut. Makanya kata Imam Abu Hanifah, kebanyakan daripada orang yang enggak selamat daripada pencabutan iman itu mayoritas ada pada ketika sakaratul maut. Paling banyaknya umat Nabi Muhammad yang nanti su'ul khotimah itu penyebabnya karena sakaratul maut. Ya karena apa? Karena mengerikan itu, setan dan konco-konconya datang, ditambah malaikat maut datang, jadi ujian di atas ujian gitu. Ujian dengan malaikat maut saja sudah sulit, ditambah ujian-ujian datang dari setan, ditambah ujian-ujian kebodohan dari datang sanak keluarga. Iya enggak? Maksudnya kan malaikat maut sudah nguji kita dengan kesangarannya, mau mencabut nyawa kita sehingga sakit luar biasa nazar. Ditambah ujian dari setan yang menawarkan minuman segar kan. Dengan apa? Dengan cukup mengucapkan la ilaha illa goiri gitu kan. Kelihatannya mudah kan. Ketika kita berhasil mengikuti di setan akan kasih kita minuman, tapi kita dalam keadaan sulbil ilman. Sulbil iman itu apa? Dicabut keimanan. Naudzubillah. Ujian ketiganya apa? Ujian ketiganya kebodohan yang tidak terjaga oleh keluarga kita gitu. Seharusnya ketika kita sakaratul maut, bagaimana seharusnya keluarga kita bersikap? Ketika kita sakaratul maut, seharusnya bagaimana anak-anak, saudara kita, orang tua kita bersikap? Nah, itu kan dari ujian di atas ujian tambah ujian lagi kan. Maka bersyukur kamu. Apa? Bersyukur atas apa? Bersyukur atas nikmatnya tahu khazanah keilmuan Islam ini. Sehingga nanti siapapun orang yang kalian cintai dalam koridor agama ini, orang tua sudah sakaratul maut, oh jangan ditambah ujiannya. Ini orang tua sudah karena sakaratul maut, oh sudah langsung ngebahas warisan kan. Sudah bahas warisan. Ya, padahal mau perlahan-lahan. Karena ketahuan kita akan khazanah keilmuan agama Islam. Jadi itu ujian di atas ujian ditambah ujian. Makanya Imam Abu Hanifah mengucapkan begitu, mayoritas orang-orang yang nanti dicabut iman itu mayoritas nanti ketika sakaratul maut, bukan ketika sekarang ini. Misalkan kamu tiba-tiba gaul sama orang kafir, dicabut iman kamu, enggak begitu. Tapi mayoritas dicabut iman nanti ketika sakaratul maut. Ya, maka kita sama-sama berdoa kepada Allah, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal wa fil khawari, dan jelaskan di dalam hadis, idza arada, apabila berkehendak siapa Gusti Allah Ta'ala qaddaruhil abdi, untuk mencabut nyawa daripada seorang hamba, yaji'u, maka akan datang siapa malakul mauti, malaikat maut, min kibalil fammi, daripada arah mulut, liyak bidoru minhu, untuk mencabut nyawanya si Abdul tadi, minhu, daripada arah famun. Mana famun? Bibir, mulut ya. Fayakhruju dzikru, maka keluarlah apa zikir, min famihi, daripada famunnya, daripada mulutnya.
Fayaqulu maka mengatakan siapa apa famul abdi la sabila laka, tidak ada jalan baginya. Udah pokoknya kesian banget lah, makanya udah ditaklifkan sama Allah nyabutin nyawa, tapi dipersulit sama orang-orang yang mau dicabut nyawanya gitu. Malaikat mau. Ya, hidup mah nggak seperti itu kan. La sabila laka, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut min hadhil jihad, daripada arah mulut ini. Fatola ma ajro lisanahu, maka sangat lama ajro saya mengalirkan lisanahu, daripada lisan hamba tersebut fi dzikri rabbi, di dalam mengingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir kepada Gusti Allah. Fayarji'u maka pulanglah siapa malakul maut, siapa malaikat maut ilallahi ta'ala, kepada Gusti Allah. Fayaqul ya Rabbi abduka, hambamu qala kadza wa kadza, ngucapin begini. Fayaqulullahu ta'ala ikbid min jihatin ukhra, ikbid min jihatin ukhra, cabut nyawanya daripada arah yang lain. Fayaji'u maka, wah ini ujian-ujiannya baunya enak benar. Fayaji'u maka datanglah siapa malaikat maut min kibalil yadi, daripada arah tangan, kedua tangan. Fatakhruju maka keluarlah apa as-shadaqatu, sedekah. Nanti kita bahas insyaallah lebih mudah mana orang kaya sama orang miskin dalam bersedekah. Maka fatakhruju shadaqatu, maka keluarlah sedekah. Fataqulu maka mengucapkan apa sedekah, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu ilaihi, lewat jalur tangan. Nggak bisa ente nyabut nyawanya lewat jalur tangan. Fa innahu maka sesungguhnya tangan si hamba tadi tasaddaqo bi, bersedekah denganku, kathiron sangat banyak. Wa masaha dan tangan tersebut mengusap bi denganku, ra'sal yatim, kepalanya anak-anak yatim. Yang kata fatakulu maka mengucapkan tangan, bukan sedekah. Fatakulu maka mengucapkan apa tangan, la sabilaka ilaihi, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya seorang hamba. Fa innahu maka sesungguhnya ruhnya hamba itu tasaddaqo bi, telah bersedekah denganku dengan tangan kasiron, sangat banyak. Wa masahabi dan mengusapkan bi denganku tangan ra'sal yatimi, kepala anak-anak. Jadi secara dasarnya mengusap kepala anak yatim itu secara maknawinya, secara lugotnya memang mengusap kepala yatim itu sunnah. Tapi secara istilahi adalah menanggung segala beban kebutuhan anak-anak yatim. Jadi hadis itu ada yang maknanya secara lugawi dan secara maknawi atau istilahi. Wa kataba bil qalam, dan dia mencatatkan, menulis dengan pena, maksudnya belajar. Wa daraba bis saif, dan dia memukul memenggal dengan pedang. Apa akan a'naqal kuffar, leher-lehernya orang kafir. Tsumma yaji'u, nah itu Pak, salah satu fadilah sedekah itu ya seperti itu, sehingga nyawa kita nggak dicabut lewat jalur tangan. Tsumma yaji'u, kemudian datang lagi ila rijli, kemudian datang kepada kaki. Fatakulu maka mengucapkan apa kaki, la sabila laka. Ya aduh, repot banget malaikat Jibril, malaikat maut mau nyabut nyawa, diusir dulu. La sabila laka, tidak ada ujian bagimu, tidak ada jalan masuk bagimu min kibali, daripada arahku. Fa innahu masya, maka sesungguhnya ruh tersebut masya bi, telah berjalan bi denganku, ilal jamaati, kepada sholat berjamaah, wal iyadati, dan juga untuk iyadah, menjenguk yang sakit, wa majalisil ilmi, dan berjalan untuk menghadiri majlis ilmu, wa ta'lim, dan pengajaran, majlis ilmu dan majlis pengajaran. Tsumma yaji'u, kemudian datanglah siapa malaikat maut ilal udhuni, kepada telinga. Fatakulu maka berkatalah telinga, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu min jihati, daripada arahku. Fa innahu maka sesungguhnya sami'a bil Qur'an, telah mendengarkan siapa ruh hamba tadi bi, dengan telinga ini, denganku, kata telinga, al-Qur'ana, akan al-Qur'an, wal adzana, dan adzan, wa dzikra, dan zikir. Nah, itu salah satu fadilahnya simaan Al-Qur'an itu adalah yaitu
Fayaji'u, maka datanglah siapa malaikat maut ilal ainaini, kepada dua mata. Fatakulani, maka mengucapkanlah dua mata tadi, la sabila laka, tidak ada jalan bagi ente, min kibalina, daripada arah kami ini. Fa innahu, maka sesungguhnya ruh abdi tadi, nazarobina, telah melihat dengan kedua mata kami ini. Kata mata, ilal masahifi, kepada mushaf Al-Quran. Wa wujuhil ulama, dan memandang wajah-wajah para ulama. Ini berkahnya banyak, memandang wajah ulama. Wal walidaini, dan memandang wajah kedua orang tua. Wassulaha, dan memandang orang-orang soleh. Jadi memandang wajah kedua orang tua itu ada kebaikan. Fayan sorifu, maka pergilah siapa malakul maut, malaikat maut, ilallahi ta'ala, kepada Gusti Allah. Fayaqulu, maka berkatalah, ya Rabbi, wahai Allah, inna abdaka yaqulu kadza wa kadza, sesungguhnya hambamu mengucapkan seperti ini. Fayaqulu Allah ta'ala, maka berfirman siapa Gusti Allah, ya malakal maut, wahai malaikat maut, alik ismi ala kaffika, kaitkanlah olehmu ismi, namaku, ala kaffika, di atas, di telapak tanganmu, wadharahu li ruhi abdi hatta yara, wa adhirhu, dan tampakkanlah olehmu li ruhi abdi, untuk ruh hambaku, hatta yara, sehingga ruh abdi tadi melihat kepada isim ala kafin tadi. Fayakhruju, maka keluarlah siapa malaikat maut, fayaktubu, dan menulislah ismallahi, isim Allah, ala kafihi, di atas telapak tangannya. Fayarahu ruhal abdi, fayarahu, maka melihatlah kepada isim alal kaf tadi siapa, ruhul abdi, nyawa seorang hamba. Fata'ajjabahu, maka mengagetkanlah kepada, maka terkagumlah kepada ismullah alal kaf, siapa ruhul abdi. Fayakhruju, maka keluarlah siapa ruhul abdi, nyawa seorang hamba, bi barokat ismihi, dengan keberkahan asma'nya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fatan sorifu, maka pergilah, hilanglah, anhu, daripada hamba tersebut, mirorotan naza, pahitnya daripada naza, sakaratul maut. Afala yang sorifu, apakah tidak pergi pula, anhu, daripada seorang hamba tadi, akan al-azab al-fadi'ah, azab siksa yang mengerikan, yakni sakaratul maut. Idza kataba ala sudurihim ismullah ta'ala, idza kataba, apabila tertulis, ala sudurihim, di atas hatinya, ismullah ta'ala, asma daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Gusti Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Ya, intinya siapapun, maksud daripada maqalah ini, siapapun yang kasratu dzikri daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan termaktub di dalam sudurnya asma Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semakin ma'rifat, semakin kenal kepada Gusti Allah. Maka siapapun syarahallahu sadra, siapapun yang dilapangkan hatinya itu lil Islam, untuk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Itu ayat Al-Qur'an. Maka selama itu pula dia akan mendapatkan pencahayaan daripada Gusti Allah di dalam hatinya, cahaya daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Az-Zumar. Maka siapapun yang mendapatkan kemuliaan itu akan mendapatkan tansorifu anhu miraratan naza, akan pergi darinya miraratan naza, rasa pahitnya sakaratul maut. Nah, salah satunya gimana ya tadi? Kalau Allah berkenan untuk syarahallahu sadra, untuk apa? Membukakan daripada hatinya, untuk menerima daripada agama Islam, gitu, la ilaha illallah, fahuwa ala nurin min rabbih.
Afala yansarifu anhumul adzabu wa ahwalul qiyamah. Afala yansarifu, maka apakah tidaklah akan hilang atau pergi anhumul adzabu, daripada diri mereka apa al adzabu, azab, wa ahwalul qiyamah, dan hiruk pikuk hari kiamat. Tanda tanya. Salah satu cara selamat daripada miraratun naza, azab, wa ahwalul kiamat, hiruk pikuknya hari kiamat, maka salah satunya tadi, roh tersebut harus mendapatkan keberkahan daripada asma'nya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khabari, dan dijelaskan di dalam khabar, khamsatu asya'a. Wa fil khabari, dan dijelaskan di dalam khabar, itu adapun khamsatu asya'a, ada 5 perkara itu summun qatilun, yang mana 5 perkara tersebut adalah summun qatilun, racun yang mematikan. Wa khamsatun ukhra, dan adapun 5 yang lainnya, 5 perkara lainnya itu tiryakuha, adalah obat penangkal daripada 5 perkara summun qatilun. Yang 5 hal adalah racun mematikan, 5 hal lagi adalah obat daripada racun mematikan itu. Apa kata hadis? Di dalam hadis dijelaskan, fad-dunya summun qatil, maka adapun dunia itu adalah racun yang mematikan. Wa zuhdu, maka adalah sedangkan sikap zuhud itu tiryakuha, adalah obat daripada penangkalnya. Wal malu summun, dan adapun harta itu adalah racun yang mematikan. Summun qatil. Wa zakatu tiryakuh, dan adapun zakat itu adalah tiryakuh, adalah obat penangkal daripada harta tersebut. Ya, kita kan sudah tahu ya kisah daripada siapa? Sa'labah. Salah satu hal yang membuat Gusti Allah Subhanahu wa taala kesel dengan pola pikirnya Sa'labah itu ya begini. Sa'labah itu kan tadinya orang miskin kan. Setiap selesai sholat jamaah nggak pernah ikut wirid. Sholat jamaah langsung pulang, jamaah pulang, jamaah pulang. Sehingga Nabi kan bertanya-tanya, ini kenapa jamaah langsung keluar, jamaah langsung keluar. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu suka begitu? Ya saya begitu ya karena saya keingetan istri di rumah. Istri saya nggak punya baju, maka saya cepat-cepat pulang dari berjamaah supaya bajunya bisa gantian, Nggak usah dipikirin, berarti nanti telanjang ngomongnya. Nggak usah dipikirin begitu, berarti otak kita ngeres gitu kalau kepikiran begitu. Pokoknya ceritanya kan begitu, jalan ceritanya begitu. Diberikanlah pakaian gantian. Sehingga suatu ketika dalam keadaan miskinnya itu, Sa'labah itu meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad supaya apa? Supaya diberikan kekayaan oleh Gusti Allah. Dia sadar Sa'labah nih, Nabi Muhammad ini doanya pasti mustajabah. Sehingga datang ke Nabi Muhammad minta diberikan kaya. Sama Nabi dijelaskan 3 kali ditolak. Udah, bisa jadi miskin adalah kebaikan bagimu. Dijelaskan lagi, bisa jadi miskin adalah kebaikan bagimu. Minta lagi kekeh, bisa jadi miskin adalah kebaikan bagimu. Masih kekeh. Doain sama Nabi supaya diberikan kekayaan. Cuman salahnya Sa'labah minta kekayaan, tapi kekayaan yang nggak berkah gitu. Coba kalau minta kekayaan yang berkah, bisa jadi ladang ketaatan ya kan. Nah, salah satu hal yang membuat Sa'labah kurang disukai itu ya salah satunya ya ketika dia sudah makin kaya berkat doanya Nabi. Itu kan pertama punya 40 ekor onta, ngerawat kambing itu mabainal jabalain, di antara 2 lembah. Pertama punya 40, punya 80 gitu. Sehingga suatu ketika Nabi sudah menditurunkan undang-undang zakat. Siapapun yang
yang sudah memiliki 40 kambing harus mengeluarkan 1 zakat daripada kambing. Kalau punya 80 maka harus mengeluarkan zakat 2 kambing. Nah, sampai singkat cerita itu dipintakan ketika kambingnya ada 40, dipinta kambingnya sama sahabat Nabi, zakatnya 1, ditolak sama Salabah, nggak mau bayar zakat karena ngerasa rugi dia. 40 kambing bayar zakat 1, jadi sisa 39 kambing, jadi ngerasa rugi. Sehingga ketika 80 kambing dipinta, otomatis dipinta 2 kan, ya apalagi dipinta 2 makin nggak mau dia. Sehingga suatu singkat cerita sampai kambingnya itu berjumlah 4.000 kambing. 4.000 kambing, mau bayangin aja, 40 kambing aja harus zakat 1 kan. 40.000 kambing, 4.000 kambing berarti harus zakat berapa? 40. Hah? 200. Ya kurang lebih 200 harus. Hah? 100 ya. Harus zakat 100 kambing. Ya ketika dipintakan sama sahabat ya kurang lebih 100 kambing lah. Ketika dipintakan sama sahabat tentang zakatnya yang semakin membesar karena kambingnya makin banyak. Wah, ini mah bukan minta zakat kata Salabah. Padahal minta sama seperti minta di angka 40 dulu gitu. Ini mah bukan minta zakat, ini pemerasan kata Salabah. Nah, karena pola pikir yang seperti itu kan. Ya beginilah logikanya lah. Ini yang mengatakan kenapa makanya orang kita ini harus bersyukur sebagai santri yang masih fakir gitu, masih miskin. Kenapa ya? Karena kita dengan kemiskinan kita ini kita kadang masih bisa melakukan kedermawanan. Sedangkan kedermawanan itu adalah as-sakhi qaribun minallah wa ba'idun an sukhtihi. Orang yang dermawan itu dekat dengan ampunannya Gusti Allah, jauh daripada amarahnya Allah. Kebalikannya bakhil itu adalah orang-orang yang dekat dengan murkanya Allah, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalau dipikir-pikir sama kita ya. Ya contoh lah, santri sama kiai, santri sama ustadz. Santri kan loyal sama ustadz, santri sama kiai itu loyal. Kalau misalkan Dika punya 2 ayam, nggak punya apa-apa, Dika cuma punya 2 ayam. Ketika dipinta sama saya, Dik minta 1 ayamnya, kira-kira dikasih kan? Dikasih. Dan itu bernilai berapa? Itu bernilai 50% daripada kekayaannya Dika. Contoh Husair punya 2 ayam, nggak punya apa-apa lagi kecuali ayam tadi, 2 ayam tadi. Nah udah mah ayamnya kurus, cuman punya dua-duanya kan, cuman punya segitu-gitunya. Nah suatu ketika saya pinta buat menggoreng, buat bikin bakar-bakar di rumah saya dan buat saya. Ketika saya pinta, kira-kira dikasih nggak sama Husair? 1 ayam. Saya minta 1 ayam ente, kira-kira saya ngasih nggak saya? Bakalan dikasih. Kayak semalam saya cariin kopi, otomatis tiba-tiba ngasih kopi punya sendiri gitu. Husair itu artinya loyal. Kalau orang miskin itu nggak hitung-hitungan berapa banyak yang dikeluarkan, bahkan nilainya 50% daripada kekayaannya pun dikasih. Nah coba kalau dibayangin Husair jadi orang kaya, punya 2 sapi limosin dan misalnya 1 sapi limosin harganya berapa? Ya mahal lah. Ya kita beli sapi yang 20 juta aja udah lumayan bagus itu. 25 juta udah lumayan bagus. Ini sapi limosin, ya kisaran harga 70 juta. Punya 2 Husair. Nah saya sebagai gurunya, Sir, minta sapi buat acara maulidan 1 aja. Kira-kira dikasih kan? Ya enggak berat. Kenapa? Ya karena senilai 70 juta. Kalau ayam kurus, paling nilainya berapa ayam kurus? Kalau yang kate kurus itu. Tapi padahal apa? 2 ayam ketika dia sedekahkan 1 ayam itu bernilai 50% daripada kekayaan. Ketika dia punya 2 sapi limosin, ketika dia nggak mampu memberikan 1 limosin, yang padahal juga sama dengan 50% sedekahnya orang yang ngasih ayam tadi gitu. Ini makanya orang-orang miskin harusnya lebih mudah melakukan dermawanan, kebaikan dengan hartanya. Ya, kadang kita juga punya uang 20.000-nya. Saking miskin-miskinnya kita. Jangankan setengahnya 10.000 buat naktir teman-teman. 20.000-nya buat poya-poya bareng santri-santri lain juga nggak kerasa kan.
Kenapa ya? Karena miskin itu. Jadi dengan kemiskinan harusnya membuat kita lebih mudah melakukan perilaku sedekah. Kalau kaya banyak pola pikirnya. Makanya kan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan, siapapun yang mendapatkan kefakiran, hakikatnya mereka mendapatkan kemuliaan yang gak dimiliki oleh orang lain. Ini fadilah fakir, fadilah miskin. Jadi yang jangan mengira yang punya keutamaan itu orang kaya saja karena mampu membeli anu. Orang miskin juga punya keutamaan. Keutamaannya apa ya? Salah satu keutamaannya orang miskin itu ketika dia menginginkan sesuatu dan dia nggak mampu beli, jadi pahala. Misalkan ente pengen HP kayak saya, pengen mahal misalkan, tapi nggak mampu uang beli HP seperti saya, maka ketika ada keinginan nggak tersampaikan, ketika itu pula mendapatkan pahala daripada Gusti. Nah, itu paling enaknya fakir itu seperti itu. Nah makanya salah satu yang paling membahayakan daripada harta itu adalah ketika kita menjadi kaya karena harta tadi, sedangkan kita nggak diiringi kekayaan harta kita dengan zakat. Padahal zakat itu nggak nyampe 50% daripada kekayaan, paling 2,5%. Zakat itu 2,5%, nggak nyampe 50%. Ya kan kalau tadi limosin sama limosin diminta itu kan 50%. Tapi dengan Husairi tadi ngasih sedekah 1 ayam, maka dia telah sedekah 50% dari harta kekayaan. Nah inilah yang makanya dibuat Salabah itu dibenci sama orang-orang, termasuk sama Gusti Pangeran, sama Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa ya? Karena dari 42,5% dari hartanya kambingnya itu kan dipinta 1 gitu. Cuman menolak, sehingga didiemin ketika punya 4.000 dipintalah 100 kambing, dibilang pemerasan. Nah, jadi lebih mudah mana sedekah? Jadi ketika miskin apa ketika kaya? Ketika miskin harusnya. Sekarang punya uang berapa Bu? Takut dipalak ente sama saya. Ya harusnya lebih mudah mana sedekah? Harusnya lebih mudah sedekah ketika miskin. Karena ketika miskin, Husair punya uang 50.000, Husair punya uang 50.000, sedekah 25.000, maka dia sudah sedekah setengah daripada kekayaannya. Makanya lebih bernilai ketimbang orang yang punya uang ratusan juta, dia otomatis harus sedekah supaya setara dengan Husair. Maka dia harus sedekah berapa? 100 juta. Maka dia harus sedekah berapa? 50 juta. Kan kalau otak kita sedekah 50 juta, lebih bagus mana? Lebih bagus bikin toko baru, lebih bagus bikin modal baru, lebih bagus bikin usaha baru, lebih bagus, ya kan begitu. Ya makanya harusnya lebih mudah bagi kita sebagai orang miskin ini, ya bangga berarti dengan kefakiran kita ini. Ya, harus bikin gerakan masif santri miskin keren dan lain sebagainya, rajin dermawan dan sedekah. Jadi kalau memang nanti ditakdirkan kaya juga, ya pikirannya minimal jangan seperti Salabah gitu. Ya kalau kita punya uang 1 juta aja lah, 1 juta berarti kan harus 2,5%-nya berarti harus ngeluarin 25.000 kan. Murah nggak 25.000? Murah, sangat murah 25.000. Nah sekarang kali 10 juta berarti kan harus zakat 250.000. Sekarang kali 50 juta berarti berapa? Atau 100 juta lah, kali 100 juta berarti kan sudah harus 25 juta yang harus disedekahkan, yang harus dijakatkan. Ya kan kalau sudah bilangannya segitu, kelihatannya gede nggak sama kita yang harus dikorbankan? Gede, padahal sama senilai dengan 25.000 gitu. Cuman kan pikiran kita, setan tuh menggoda syahwat kita luar biasa ya. Syahwatmu udah gede, wah ini 25 juta mah bisa beli emas ini. Istri saya bisa dibeliin emas berapa kilo sampai nanti begini. Jadi kata perempuan begitu, mending beli gelang Pak, gini. Biar nanti kalau jalan-jalan tuh jalannya ada nendek. Ya, itu baru dari istri, belum dari setan, belum dari hawa nafsunya. Ya makanya udahlah, pokoknya jadi fakir itulah, udah fakir itu banyak kelebihan. Ya makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin salah satunya idzashtaha syai'an itu. Kalau punya keinginan sesuatu, walam yajidhu, kemudian dia nggak dapat daripada apa yang diinginkan karena memang muflis,
yuktabu lahul ajru, maka dicatatkan sebagai pahala. Nah, ini kebaikannya. Pertama itu. Kedua, bahwa orang miskin akan sabiquna ilal jannah. Mereka akan lebih dahulu kepada menuju surga. Bahkan sesoleh-solehnya Nabi Sulaiman nggak bisa duluan kepada nabi-nabi yang kehidupannya susah gitu. Nggak bisa mendahului. Terus ketiga, bahwa pahala amalnya itu lebih banyak daripada pahala amalnya orang kaya. Termasuk di dalam tadi saya jelaskan di sedekah. Kedua, di sholat juga sama. Di sholat juga seperti itu, beda pahalanya. Keempat, hisabuhum fil akhirah aqallu, hisabnya adalah lebih sedikit di dalam akhirat. Wal khamisah anna nadamatahum li an aqallu, penyesalannya orang miskin itu sedikit. Karena orang kaya yatamannawna fil akhirati law kanu fuqara. Nanti orang-orang kaya itu akan berangan-angan di akhirat seandainya saja saya dulu di dunia hidupnya miskin. Wala yatamannal faqiru anna allau kana ghaniyan. Kan kita kebalikan ya, di dunia nih seandainya saya kaya. Makanya hati-hati nonton YouTube tuh, jangan sampai nonton YouTube yang membangkitkan birahi kita, membuat diri kita nih pingin sesuatu yang seperti dia. Makanya penting-pentingnya neror diri dan lain sebagainya, pentingnya bagi kita tuh supaya menjaga lingkungan kita tetap baik. Ya, karena mau nggak mau kita tuh belajar daripada apa yang kita lihat, dengar. Syahwat kita juga seperti itu. Syahwat kita seperti itu. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, semuanya itu akan membentuk daripada keinginan diri. Oh, ngelihat orang kaya mah begini-begini, tinggal tunjuk datang di kali ini bisa dan lain sebagainya. Nah, padahal orang kaya bakalan memikirkan, bakalan menghayal bagaimana alangkah baiknya kalau saya jadi orang fakir nanti itu di akhirat. Cuman kan di dunianya kebalikannya, orang fakir pengen jadi kaya. Padahal di akhirat, kata ulama, kata Abu Lais As-Samarqandi, ya mereka justru yang akan menginginkan untuk menjadi orang fakir. Wal kalamu summun qatilun, dan adapun ucapan itu adalah racun yang mematikan. Wa dzikrullahi, dan zikir kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala itu tiryakuhu, penangkal daripada kalam tadi. Gini loh, kalam itu kenapa sangat sering kitab-kitab tasawuf itu melaknat daripada kalam la yufid, kalam yang enggak berfaedah. Istighaluhu bima la ya'nihi, terus apalah banyaklah hadis-hadis, bahkan kitab-kitab tasawuf mengatakan kalam itu yang enggak berguna itu semun qatilun, termasuk ini. Ucapan itu adalah racun mematikan. Ya salah satunya malaikat itu ada yang ditaklifkan, dibeban tugaskan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk mencatatkan amal baik dan amal buruk. Coba kamu bayangin, ada malaikat Raqib dan Atid yang tugasnya kiromal katibin, mereka mencatatkan seluruh amal manusia termasuk ucapan. Kenapa kalam yang gak bermanfaat itu sangat dianjurkan untuk ditinggalkan? Karena ketika kita mengucapkan kalam-kalam yang gak berguna, secara nggak langsung kita sudah membebani malaikat kiromal katibin untuk mencatatkan ucapan yang nggak berguna kita. Padahal dengan ucapan yang nggak berguna itu kita nggak dapat pahala dan kita juga nggak dapetan siksa. Maka secara nggak langsung dengan kita ngucapin kalimat nggak berguna, kita udah ngerepotin malah malaikat. Nah, ini dijelaskan di kitab Minhajul Abidin. Salah satu hal yang dibenci oleh malaikat kiromal katibin itu adalah ngucapin sesuatu yang gak berguna. Semakin sering kita ngucapin sesuatu gak berguna, malaikat itu sering, berarti kan sering, jadi melampau sering daripada mencatatkan sesuatu yang gak berfaedah. Bayangin aja nulis ucapan-ucapan kita yang dengan ucapan itu kita gak dapat pahala dan gak dapat dosa. Ya kesel lah malaikat kiromal katibin, sama kayak kamu misalkan. Pelin lapangan futsal, ya kan nggak bakalan bersih dan tetap kotor gitu.
Kesel nggak kira-kira Usen? Kesel dikasih tugas yang ngerepotin, bukan kesel dari tugas daripada Allahnya, tapi daripada ya ini nggak bakalan bersih-bersih ini lapangan futsal. Mau dipelin gimana juga malah tangannya makin tipis, bukan gitunya. Ya sama malaikat kiraman katibin itu kenapa kalam itu salah satu hal yang paling jadi bahan perhatian khusus, salah satunya ya karena itu. Kedua, banyak manusia yang memang terpleset dengan apa-apa yang dia ucapkan, terpleset daripada apa yang diucapkan. Wal umru, dan adapun umur itu kulluhu summun qatilun, seluruhnya daripada umur itu adalah racun yang mematikan. Wa ta'atu, dan adapun ketaatan itu tiryaquhu, adalah obat penangkal daripada umur tadi. Wa jami'u sanati, dan seluruh daripada tahun bulan itu summun qatilun, racun mematikan. Wa tiryaquha syahrul Ramadan, dan obat penangkalnya adalah bulan suci Ramadan. Wa fil khabari wallahu a'lam